Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan wawasan dari video kali ini. So, let's get started. Hai adik-adik, sudah makan atau belum? Baiknya, sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari, pastikan adik-adik yang di rumah sudah sarapan terlebih dahulu. Sarapan ini ternyata sangat penting bagi tubuh kita. Karena makanan yang kita makan ketika kita sarapan akan memberikan energi untuk kita beraktivitas selama sepanjang hari. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak ada energi untuk bertahan hidup. Coba adik-adik bayangkan apa yang terjadi jika adik-adik tidak makan selama 1 hari penuh. Tentu tubuhmu akan lemas dan tidak berenergi. So, sangat penting sekali fungsi makanan ini bagi makhluk hidup. Tapi, makanan yang kita konsumsi tidak boleh sembarangan. Kita juga harus tahu apa jenis makanan dan kandungan gizi di dalam makanan tersebut. Selain itu, kita juga harus tahu bagaimana makanan-makanan tersebut dicerna di dalam tubuh kita. Untuk mengetahui itu semua, yuk kita ikutin video tentang sistem pencernaan pada manusia berikut ini. Coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di layar. Kira-kira gambar A atau gambar B yang adik-adik pilih untuk adik-adik makan? Biasanya banyak orang yang mementingkan rasa dari makanan daripada mementingkan nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Sebungkus snack akan lebih mudah kita santap, namun hanya memberikan beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kira-kira apakah dengan mengkonsumsi snack, adik-adik dapat memenuhi kebutuhan energi selama sepanjang hari? Tentu saja tidak. Adik-adik juga memerlukan makanan pokok lainnya seperti nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan juga susu. Tahukah adik-adik bahwa ternyata nutrisi ini sangat penting bagi tubuh kita? Nutrisi ini berperan penting bagi tubuh kita karena nutrisi ini yang pertama dapat memberikan energi bagi tubuh kita. Nutrisi ini juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Fungsi nutrisi yang ketiga adalah untuk regenerasi sel. Makanan yang bernutrisi dan sehat biasanya mengandung gizi yang seimbang. Nah, kira-kira apa itu gizi seimbang dan apa saja komponen dari gizi seimbang? Jadi, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Berikut ini adalah 4 pilar gizi seimbang menurut Kemenkes RI.
Telah dijelaskan tadi bahwa fungsi utama makanan adalah sebagai sumber energi. Energi inilah yang nantinya kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti belajar, membantu orang tua, membaca buku, dan lain sebagainya. Selain itu, tubuh kita juga menggunakan energi ini untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Jumlah energi yang digunakan oleh tubuh kita untuk beraktivitas menggunakan satuan kalori. Sama halnya pada tubuh, makanan juga memiliki satuan kalori. Satu satuan kalori menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori atau kakal sama dengan 1000 kalori atau kal sama dengan 4200 joule atau kita simpulkan dengan huruf J. Coba adik-adik perhatikan gambar yang di layar. Apakah dalam 1 gram makanan tersebut mengandung kalori yang sama? Tahukah adik-adik bagaimana caranya untuk mengetahui jumlah kalori yang ada pada suatu makanan? Cara untuk mengetahui jumlah kalori yang terkandung dalam makanan, kita dapat menggunakan alat yang bernama kalorimeter. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang. Yang pertama adalah usia, kemudian jenis kelamin, dan yang terakhir adalah aktivitas. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas, seperti berjalan naik tangga yang membutuhkan kalori per jamnya yaitu sebesar 1100 kilokalori. Kemudian berlari yang membutuhkan 570 kilokalori. Kegiatan berenang yang membutuhkan kalori sebesar 500 kilokalori per jamnya. Dan latihan berat membutuhkan kalori sebesar 450 kilokalori per jam. Berjalan-jalan hanya membutuhkan 200 kilokalori per jamnya. Dan ketika kita beristirahat hanya membutuhkan 100 kilokalori per jamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin berat aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, maka kalori yang dibutuhkan per jamnya akan semakin besar nilainya. Seperti ketika berjalan naik tangga, kalori yang dibutuhkan akan semakin besar daripada ketika kita beristirahat yang hanya membutuhkan kalori lebih kecil. Keseimbangan energi dapat terjadi ketika kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Itu tadi penjelasan kakak mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya Kak Intan undur diri and see you in the next video.